Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Nah, peta konsepnya seperti ini. Yang pertama, kita lihat sebelah kanan dulu, yaitu tentang usaha. Nah, di dalam usaha nanti kita akan sering dengar kata gaya dan perpindahan. Kemudian pada pesawat sederhana, nanti pesawat sederhana itu yang akan kita pelajari yaitu ada 3 hal. Yang pertama tentang pengungkit, yang kedua tentang bidang miring, dan yang ketiga tentang katrol. Kemudian nanti pada energi, nah energi ini kita akan mempelajari banyak macam energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial, lalu ada energi listrik, ada juga energi mekanik, pokoknya banyak sekali. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang usaha. Nah, usaha ini berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Sehingga usaha itu merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya nih kayak di gambar, ada kuda yang sedang menarik kereta. Nah, karena keretanya itu ditarik oleh kuda, sehingga kereta tadi dapat bergerak. Kenapa kok keretanya itu bergerak? Karena kudanya memiliki energi. Kalau kuda memiliki energi sehingga dia mampu untuk menarik kereta dan menyebabkan kereta itu dapat bergerak. Nah, sekarang kita ke hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Nah, usaha tadi kan berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha akan terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja atau gayanya itu tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Bahasa sederhananya seperti ini. Benda dikatakan memiliki usaha jika benda itu bergerak atau berpindah tempat. Contohnya, jika kita mendorong tembok nih, kita mendorong tembok dengan menggunakan gaya misalnya 100 Newton, tapi benda itu atau tembok itu tidak bergerak, tidak berpindah tempat, maka bisa dikatakan bahwa usahanya 0. Jadi dikatakan usaha jika sudah move on, berpindah. Tapi kalau kita nih mendorong meja dengan gaya 50 Newton sehingga meja tadi berpindah sejauh 3 meter. Nah, berarti nanti meja tadi dikatakan memiliki usaha. Nah, di bab 1 kemarin Usain sudah menjelaskan bahwa teman-teman belajar perbedaan antara jarak dan perpindahan. Pada usaha ini kita menggunakan kata perpindahan. Bedakan dengan jarak. Jarak yaitu panjang lintasan, tapi kalau perpindahan itu tuh sejauh mana benda itu berpindah dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Nah, dari pengertian usaha tadi dapat dikatakan bahwa besar usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Nah, satuan dari gaya dulu pernah belajar di hukum Newton. Gaya satuannya Newton, lambangnya F. Perpindahan lambangnya S kecil, satuannya meter. Kemudian kalau dikalikan maka dia akan menghasilkan suatu usaha. Usaha lambangnya W besar, harus W besar, karena kalau W kecil itu lambang dari berat. Satuannya joule, sehingga 1 joule itu adalah 1 Newton dikali 1 meter. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi sudah dikatakan bahwa usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Sekarang kita latihan soal nih. Ada benda didorong atau ditarik dengan gaya sebesar 12 Newton dan benda itu mengalami perpindahan 4 meter. Berapakah usaha yang dialami benda? W sama dengan F dikali S. F-nya 12 Newton, S-nya 4 meter. Sehingga kalau dikalikan hasilnya 48 Joule. Sekarang gambar yang kedua, gimana kalau pada suatu benda itu mengalami beberapa gaya?
ada gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Terus cara mencari usahanya gimana? Nah, pertama kita cari dulu resultan gayanya. Resultan gaya kemarin adalah selisih gaya yang ke kanan kurang yang gaya yang ke kiri. Nah, 15 sama 7 berarti selisihnya 8 Newton, sehingga resultan gayanya yaitu 8 Newton. Lalu berpindah sejauh 6 meter, sehingga besarnya usaha W sama dengan F dikali S, gaya kali perpindahan. Nah, resultan gaya tadi 8 Newton dikali perpindahannya 6 meter. 8 kali 6 48 Joule. Sekarang tugas. Benda dengan massa 5 kilo bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon pangkat 2 sejauh 10 meter. Berapa usaha yang dilakukan benda tersebut? Nah, padahal usaha tadi kan rumusnya gaya dikali perpindahan. Ini yang ada baru perpindahannya tok nih, sejauh 10 meter. Gayanya nggak ada karena nggak ada Newtonnya, nggak ada tulisan gaya. Nah, berarti kita cari dulu gayanya berapa. Padahal di situ ada massa, ada percepatan. Ingat kemarin hukum Newton, F sama dengan M dikali A. Massa kali percepatan, berarti F-nya berapa? Massanya 5, percepatannya 4, berarti 5 kali 4, 20 Newton. Berarti usahanya berapa kalau gayanya 20 Newton, berpindahnya 10 meter? Tinggal 20 dikali 10, 200 Joule. Ini silahkan ditulis di buku tulis soal dan juga jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke daya. Hubungan antara daya dan usaha. Nah, apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, peristiwa berikut ini tolong diperhatikan dulu. Ada 2 buah mobil nih, beratnya sama, menaiki sebuah bukit. Kedua mobil ini melakukan usaha yang sama besar. Tetapi mobil A ini melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Maksudnya mobil A ini dalam menaiki sebuah bukit hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada B, lebih cepat sampainya. Nah, kalau mobil A dikatakan mempunyai sehingga mobil A ini dapat dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Saya ulangi ya, mobil A tadi membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada mobil B. Nah, karena membutuhkan waktu yang lebih singkat, maka dapat dikatakan bahwa mobil A ini dayanya lebih besar. Nah, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P lambang dari daya, satuannya watt, sama dengan usaha dibagi waktu. Usaha tadi Joule, waktu itu T kecil ya. Waktu yang diperlukan berarti sekon, detik. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa daya itu adalah besarnya usaha atau energi yang dilakukan tiap 1 detik atau tiap 1 satuan waktu. Nah, jika benda dengan besar usaha yang sama, namun waktu yang dibutuhkan berbeda, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin besar daya yang dimiliki. Sebaliknya, jika waktunya semakin lama, maka dayanya akan semakin kecil.